Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri. Nah Ibu, perkenalkan saya mahasiswa keperawatan. Nama saya Safenda Nurhaliza. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya, mengenai bencana banjir. Karena kan kebetulan rumah Ibu di samping sungai ya Bu ya, yang dimana beresiko nantinya untuk tergenangnya air banjir karena curah hujannya juga sedang tinggi ya Bu ya, lagi musim hujan. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit Bu, tempatnya di sini saja. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Ibu di sini saya membawa lembar balik ya Bu ya, untuk membantu saya melakukan penkes. Sebelumnya Ibu tahu nggak bencana banjir itu yang seperti apa? Banjir itu biasanya airnya mengenangkan luap. Iya betul Ibu, bencana banjir itu meluapnya air ya Bu ya, melebihi batas. Untuk yang lebih jelasnya saya akan menjelaskan di sini ya Bu ya, mengenai pengertiannya, dampaknya, dan juga cara kita pada saat banjir itu harus seperti apa. Untuk mempersingkat waktu saya mulai ya Bu. Iya. Bencana banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah yang dimana melewati batas ketinggian yang normal. Jadi si airnya itu karena sudah melebihi batas yang normal, jadi menggenang ke tempat penduduk ya Bu ya. Iya. Selanjutnya di sini adapun penyebab dari terjadinya banjir ada dua faktor Bu. Yang pertama dari faktor alam, yang kedua bisa jadi dari faktor manusia. Karena dari faktor alam itu kita tidak bisa mengubah ya Bu ya, karena sudah ketetapan. Kalau misalkan dari faktor manusia kita bisa memodifikasi ya Bu ya. Nah kalau dari faktor alam itu bisa karena curah hujan yang tinggi seperti yang sedang terjadi sekarang. Selanjutnya karena erosi tanah, lalu bisa jadi karena naiknya permukaan air laut atau sungai, karena rumah Ibu dekat sungai ya Bu ya, jadi itu tuh beresiko airnya nanti keluar kalau misalkan curah hujannya semakin tinggi. Baik Ibu, selanjutnya selain dari faktor alam ada juga faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, yang dimana faktor ini bisa kita modifikasi ya Bu ya untuk mengurangi resiko dan dampak dari banjir itu sendiri. Yang pertama, faktor penyebabnya yaitu karena buruknya penanganan sampah, yang dimana pasti bak sampahnya kurang gitu ya Bu ya, penampungan untuk sampahnya itu sedikit. Selanjutnya adalah sedikitnya lahan resapan air, yang dimana halaman rumah yang disemen jadi tidak bisa menggenang gitu ya Bu ya si airnya. Selanjutnya menyempitnya daerah aliran sungai, lalu bisa jadi karena penebangan hutan yang sembarangan, dan yang terakhir adalah karena pembangunan tempat pemukiman tanpa memperhatikan tata guna lahan, jadi berisiko untuk menyebabkan banjir itu sendiri. Saya lanjut ya Bu ya. Selanjutnya di sini ada dampak yang akan disebabkan dari bencana banjir itu sendiri. Yang pertama adanya ancaman penyakit seperti infeksi pernafasan, lalu diare. Biasanya itu terjadi pada anak Bu, karena sanitasi lingkungannya kan kurang ya Bu ya airnya. Lalu selanjutnya ada juga penyakit kulit seperti leptospirosis dan juga penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nah selain itu adanya juga hilangnya harta benda karena tergenang oleh air banjir ya Bu ya. Selanjutnya lumpuhnya sarana dan fasilitas umum, yang dimana menyebabkan lumpuhnya juga perekonomian Bu. Lalu selain itu juga yang terakhir ada dampaknya dari banjir itu adalah erosi. Selanjutnya adapun tindakan yang dapat Ibu lakukan sebelum banjir itu terjadi. Yang pertama adalah Ibu harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu selanjutnya menjaga saluran air agar berfungsi dengan baik. Nah lalu Ibu bisa menanam pohon di depan rumah ya Bu ya, agar penyerapan airnya baik. Lalu selanjutnya membuat instalasi listrik yang tempatnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Selanjutnya Ibu bisa menyiapkan dokumen penting di tempat yang lebih tinggi dan juga kering. Lalu Ibu bisa menyediakan persediaan obat untuk pertolongan pertama ya Bu ya pada saat nanti. Lalu Ibu bisa menentukan tugas-tugas di anggota keluarga Ibu, misalkan ada yang menyiapkan dokumen-dokumen penting, nah bisa Ibu bagi-bagi. Selanjutnya Ibu bisa memperhatikan jalur evakuasi, misalkan jalur evakuasinya ke balai desa atau misalkan ke lapang ya Bu ya.
Selanjutnya, Ibu bisa membuat peresapan air di lingkungan sekitar dan mengatur aliran air keluar dari daerah pemukiman yang beresiko banjir. Kita lanjut ya Bu ya. Tadi kan tindakan yang bisa Ibu lakukan sebelum banjir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tindakan yang bisa Ibu lakukan pada saat banjir. Yang pertama, yang paling penting adalah Ibu harus mematikan arus listrik yang ada di rumah Ibu. Selanjutnya, sumbat semua celah yang berpotensi masuknya air seperti lubang air di kamar mandi, saluran air keluar rumah. Lalu selanjutnya Ibu segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Ibu bisa memperhatikan lokasi evakuasinya ya Bu ya. Selanjutnya, selamatkan barang-barang atau dokumen-dokumen yang penting di tempat yang lebih tinggi dan juga kering. Lalu Ibu terus mengikuti informasi-informasi terbaru ya Bu ya, mengenai kondisi ketinggian air dan juga curah hujan. Dan yang terakhir, Ibu dapat mengungsi jika situasi yang mengharuskan. Sesuai dengan itu ya Bu ya, informasi. Selanjutnya Bu, ada tindakan yang dapat Ibu lakukan setelah banjir itu terjadi, yang dimana Ibu yang pertama Ibu lakukan, Ibu melihat dan memeriksa kondisi rumah, pastikan sudah tidak ada air yang tergenang ya Bu ya. Selanjutnya, periksa setiap sudut rumah, pastikan tidak ada binatang sebagai penular penyakit seperti tikus, kecoa, cacing, dan juga lain-lain. Lalu setelah itu Ibu segera bersihkan rumah dengan larutan obat pembersih. Selanjutnya gunakan air bersih untuk minum ya Bu ya, jangan dulu pakai air yang ada di rumah. Selanjutnya buang barang-barang yang sudah rusak. Lalu biasakan untuk perilaku hidup bersih dan sehat ya Bu ya, seperti cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan dan juga sebelum masak. Setelah buang air, sebelum buang air, dan juga membersihkan dan memegang apa saja yang tercemar air banjir. Dan yang terakhir, Ibu bisa periksakan kesehatan jika kondisi Ibu ada keluhan gitu ya Bu ya di keluarganya. Ibu, sekian pendidikan kesehatan mengenai bencana banjir. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada. Sejauh ini Ibu sudah mengerti ya Bu ya, untuk memastikan bahwa Ibu paham dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akan melakukan evaluasi dengan memberikan beberapa pertanyaan. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu ya tindakan yang bisa Ibu lakukan sebelum banjir itu terjadi. Salah satunya apa Bu? Yang pertama, menyelamatkan diri ya. Tapi sebelum menyelamatkan diri itu matikan dulu listrik supaya tidak ada yang tersengat arus listrik ya. Kemudian saat terjadinya banjir, mungkin selamatkan dokumen ya biar tidak terkena banjir. Ya baik, Ibu berarti sudah paham ya Bu ya, tadi sudah menyimak juga beberapa tentang Penkes yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau begitu nanti kita bertemu lagi ya Bu ya, untuk rencana tindak lanjutnya saya akan melakukan Penkes mengenai mitigasi dari banjir itu sendiri ya Bu ya. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Ibu bersedianya kapan Bu? Besok Besok ya Bu ya, besok pukul berapa Bu? pukul 10 aja. Jam 10 besok ya Bu ya, untuk topiknya itu mengenai mitigasi bencana banjir. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu ya. Sehat-sehat selalu ya Bu. Assalamualaikum.